Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Dr. Teguh Triyono dari Yogyakarta. Salam kenal dengan saya, dengan kami. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kalau kita akan donor darah. Saya akan beri contoh, saya juga akan donor darah pagi hari ini. Mari kita saksikan bagaimana alur donor darah, kemudian bagaimana hal apa yang akan dilakukan. Mungkin ini penting lah untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat, gitu teman-teman. Nah, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Suasananya mendung begini, selamat pagi semuanya. Dan dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, tetapi ya saya hari ini akan donor darah nih ceritanya. Ternyata meskipun pandemi seperti ini, banyak pasien yang tetap butuh darah, sehingga kita akan donor. Ayo, kita akan masuk ke dalam. Halo teman-teman semuanya, saya tadi habis donor, sudah donor. Ya sekali lagi, pokoknya kita sebagai pendonor, meskipun sekarang sedang COVID, sedang pandemi, tetap saja kita harus tetap donor. Gitu teman-teman. Kenapa saya bilang harus donor? Ya karena ternyata meskipun kondisi pandemi seperti ini, ternyata banyak juga pasien-pasien lain yang tetap butuh darah. Pasien yang dirawat, pasien yang kecelakaan, pasien yang harus menjalani operasi, pasien yang atau ibu yang melahirkan, pasien-pasien yang misalnya kebetulan harus dirawat dengan keganasan, kanker, dan lain sebagainya. Juga pasien-pasien yang rutin, pasien thalassemia, yang udah thalassemia, kemudian yang kemudian harus hemodialisis, itu kan butuh terus darahnya. Jadi nggak mungkin berhenti kebutuhan darahnya. Sehingga ya darah itu harus kita penuhi dari teman-teman pendonor semuanya. Jadi monggo teman-teman pendonor yang sudah biasa donor, jangan lupa untuk tetap donor. Jangan terus karena pandemi kita pandemi takut ke rumah sakit atau ke OTD di rumah sakit atau OTD di PMI kok takut. Jangan takut, karena orang-orang lain, pasien lain yang butuhkan ternyata tetap butuh darah kita. Jadi keep semangat, tetap menjaga kesehatan, tetapi kita tetap juga harus memberikan darah kita secara rutin. Kan kalau laki-laki kan boleh donor 2 bulan sekali, kalau wanita ya 3 bulan sekali. Jadi kita buat rutin supaya tetap bisa menjamin atau menjaga pemenuhan kebutuhan darah bagi teman-teman kita, pasien-pasien yang sedang harus dirawat dan membutuhkan darah. Itu teman-teman. Memang ada teman-teman yang menanyakan kalau ada 2 hal biasanya nih. Yang pertama biasanya menanyakan, apa aman kalau saya donor di UTD? Saya jawab bahwa insya Allah akan aman. Meskipun sedang pandemi, kita datang di UTD, kita tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, tetap jaga distancing, jaga jarak, kemudian tetap mencuci tangan rutin atau pakai hand sanitizer. Kita tetap lakukan semuanya, insya Allah akan tetap aman. Kenapa? Karena di UTD biasanya juga otomatis sudah dilakukan prosedur-prosedur yang untuk menjaga atau menjamin bahwa orang yang datang, donor yang datang juga jangan sampai kemudian mendapatkan atau tertular COVID. Justru karena donornya enggak, insya Allah tidak. Ini semuanya akan dijaga. Dari proses awal nanti ada pengukuran suhunya, ada mengisi formulir khusus untuk screening COVID, ada pengisian formulir yang memang umum untuk calon donor seperti biasanya, itu yang harus kita lakukan, kita isi dengan jujur. Itu semuanya dalam upaya-upaya untuk menjaga supaya donor tetap sehat. Jadi insya Allah nggak usah khawatir, donor tetap datang, ayo tetap kita berikan darah kita secara rutin. Orang lain banyak yang butuhkan. Oke.
Yang kedua, biasanya ada pertanyaan juga ini. Pertanyaannya biasanya adalah pertanyaannya, apakah kalau dilalah, bukan dilalah ya, kalau kebetulan donornya ternyata menderita COVID, apakah darahnya yang kemudian ditransfusikan kepada pasien itu pasiennya akan kena COVID juga? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa ya, donor kan sudah di screening, sudah diperiksa awal dengan syarat-syarat khusus sehingga insya Allah tidak menderita COVID. Tetapi misalnya ada donor yang kebetulan dia ternyata sudah menderita COVID, tapi mungkin masih fase-fase awal, misalnya belum ada gejala apa-apa, misalnya atau OTG gitu ya, orang tanpa gejala begitu ya. Kemudian darahnya diambil, dikasihkan ke pasien. Pasiennya bagaimana? Apakah otomatis setelah? Ternyata sampai sekarang itu banyak bukti yang menyampaikan, termasuk juga dari WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia, yang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa COVID ditularkan melalui darah. Artinya apa? Artinya insya Allah tetap akan aman. Seandainya pun donornya itu menderita COVID, maka belum tentu itu akan tertularkan kepada pasien. Karena bukti-buktinya mengatakan tidak kuat bahwa itu menularkan melalui darah. Karena penularannya bukan melalui darah, tapi melalui droplet, melalui makanan, saluran pencernaan, bukan melalui darah. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya dengan demikian, dengan kondisi pandemi yang seperti ini, pasien yang butuh darah tetap akan banyak, donor berarti juga tetap harus kita butuhkan. Kami kemarin-kemarin bulan-bulan, katakanlah 2 bulan, 3 bulan terakhir kemarin itu donor begitu drop betul ya. Mungkin belum, kan kita COVID mulai bulan apa ya, di Jogja itu mungkin sekitar bulan Maret lah ya. Udah mulai Maret akhir, April, Mei itu donor begitu turunnya. Pasien juga turun waktu itu, tetapi donornya juga turun banget. Ya, kami tetap paham, kami bisa menghargai juga lah teman-teman donor juga. Ada yang merasa khawatir juga untuk datang. Nah, tapi setelah itu kemudian pasien ternyata naik lagi nih, sehingga butuh darah juga banyak, sehingga mau tidak mau, donor juga harus tetap datang. Itu bagi teman-teman yang selama ini udah pernah donor, ayo tetap datang donor. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Darah kita dibutuhkan teman-teman pasien yang membutuhkan. Makanya saya ingat satu istilah ada dalam bidang transfusi itu, ada istilah altruism. Altruism itu istilah yang betul-betul dalam istilah saya. Karena apa? Karena pengertiannya adalah bagaimana seseorang itu memberikan sesuatu, kemanfaatan atau kesejahteraan bagi orang lain. Bahkan kadang-kadang dia tidak lagi memperhatikan kondisinya. Itu jiwa itu yang harus kita betul-betul jaga. Artinya, ayo kalau memang ini pasien masih banyak yang butuh darah ya, ayo kita tetap donor. Nggak usah khawatir. Insya Allah semua tetap akan sehat. Itu ya. Hal yang lain adalah mungkin kepada teman-teman yang melihat tayangan ini yang kebetulan belum pernah donor, ayo donor, gitu. Nggak usah khawatir, di donor pertama. Tadi saya juga barusan teman-teman donor cewek, saya tanya berapa kali donor, Pak? Sekali, Pak. Waduh, hebat saya bilang gitu. Dia donor pertama kali. Nggak takut juga gitu. Kalau tanya sakit nggak, Mbak? Nggak, ya nggak tahu. Ya sakitnya sakit seperti ditusuk jarum biasa lah, bukan sesuatu yang sakit. Dan setelah itu kita merasakan nyaman di badan gitu. Nah, mungkin ada yang nanya, terus syaratnya apa? Saya udah umur sekian boleh nggak? Ya, secara umum itu donor itu ya memang ada syarat-syaratnya sih. Tidak semua orang boleh donor. Tentu saja kan yang namanya donor kan memberikan darahnya akan diolah, disiapkan, kemudian diberikan pada pasien. Jadi kalau darahnya nggak bagus ya nanti risikonya bagi pasien. Sehingga donor pasti ada syarat-syaratnya. Contohnya ya apa? Contohnya ya donornya misalnya umurnya nih, ini umurnya baru 12 tahun, jangan dong. Umurnya ya minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Itu untuk donor yang pertama. Ada kawan-kawan saya yang donor umurnya udah 60 sekian tahun, tapi masih donor. Kenapa ya? Kan itu udah donor berulang. Jadi batasan 17 sampai 60 itu kalau donor pertama. Kalau sudah donor rutin, sudah biasa donor, udah bahkan puluhan, bahkan ada lebih dari 100 kali, umurnya masih lebih dari 60 tapi masih sehat, boleh donor nggak? Tetap boleh, nggak ada masalah. Tapi tentu dengan diperiksa oleh dokter sebelumnya. Tapi tetap boleh, kan kasihan dia udah terbiasa donor. Yang kedua juga berat badan nih.
biasanya juga ada batasannya, memang ada karena kalau donornya kurus banget ya nanti diambil malah dia sakit gitu kan. Jadi biasanya batasannya ya 50 kg. Kalau wanita ya 45 berani donor sebenarnya. Kemudian yang lainnya misalnya kadar hemoglobin harus sesuai standar, misalnya 12,5. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman diperiksa. Kan ya inilah teman-teman. Kalau kita akan donor, kita secara nggak langsung di samping tadi altruisme kita beri sesuatu pada orang lain, manfaat bagi orang lain. Jangan lupa kita juga bisa mendapatkan manfaat. Kenapa? Kita diperiksa HB-nya rutin, kita diperiksa tekanan darahnya, kita diperiksa suhunya, kita akan periksa beberapa penyakit tertentu di tubuh kita, dan kalau ada sesuatu kita akan diberitahu. Ini manfaat bagi kita. Jadi sekali lagi teman-teman calon pendonor ini, buat teman-teman yang belum pernah donor, ayo donor jadi calon pendonor ya, kita donor, nggak usah khawatir. Ada lagi pertanyaan mungkin, saya wanita boleh nggak donor? Boleh. Tentu wanita yang sedang tidak hamil, kemudian juga sedang menyusui, sebaiknya tidak. Tapi beberapa syarat-syarat nanti ada di dalam kuesioner, kuesioner donor yang harus kita isi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus isi. Nanti akan dinilai oleh petugas dan dokter yang jaga apakah layak atau tidak. Kalau belum ya mungkin harus ditunda dulu. Oke, saya begitu. Jadi sekali lagi nggak usah takut teman-teman yang akan jadi calon pendonor pertama, nggak usah takut. Begitu udah usia 17 tahun maka sebenarnya bisa donor. Nggak usah takut. Di Indonesia itu ya mungkin setahun kebutuhan darah itu sekian juta, mungkin bahkan sampai 3 sampai 4 juta setahun. Di Sarjito aja sebulan udah 4.000 lebih sebulan loh ya, artinya kita ini dalam sehari kita butuh mungkin 70 orang donor, tidak memandang hari libur, tidak memandang hari tanggal merah, hari minggu, apapun semuanya sehari minimal kita donor. Di beberapa UTD lain yang lebih besar sehari bisa ratusan donor, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini teman-teman sekalian, jadi beberapa hal yang saya coba share di kesempatan yang bagus ini, di tayangan ini, insya Allah ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan kita, dan juga sekali lagi ayo berdonor, jangan takut untuk donor, ayo kita tetap harus berdonor. Ini poin yang manfaat yang kita rasakan gitu ya. Tuh, kemudian juga nanti teman-teman sekaligus ini nanti mudah-mudahan di akun ini nanti kita akan secara rutin ini akan ada tayangan, silakan. Jadi jangan khawatir untuk mengikuti akun ini ke depan, banyak hal yang terkait dengan donor maupun dengan transfusi maupun dengan hal yang lainnya lagi nantinya yang coba akan kami sampaikan. Tentu semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan diambil manfaatnya teman-teman. Dan sekali lagi mari kita tetap berdonor meskipun ini kondisinya pandemi. Kita atur. Jadi nanti udah mengatur juga. Oh iya, ada pertanyaan lagi, kalau acara donor massal boleh nggak sih sebenarnya? Untuk kondisi sekarang boleh, tapi dengan pengaturan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Intinya begitu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di tayangan-tayangan yang selanjutnya.